Saya menjemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita lakukan lagu Dia Diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sekali lagi Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sekali lagi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari kita agungkan Dia lewat doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, biar nama-Mu dipermuliakan. Kami membuka hati kami mau mengagungkan nama-Mu, Yesus. Amin. Terima kasih Bapak beserta dengan kami pada pagi hari ini, dan kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan yang layak dipuji. Kita mau bersorak bagi Dia, karena Dia layak kita tinggikan namanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
memuji Dia, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang layak dipuji dan disembah. Dia lebih dari segalanya. Dia lebih dari emas, Dia lebih dari perak, Dia lebih dari permata. Katakan, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Kunaikkan syukur padamu ya Bapa, dengan segenap hati kami, karena kita mengasihi Dia. Kau segalanya bagiku, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Katakan kepadanya, ya Bapa, Engkau lebih dari segalanya. Engkau lebih daripada emas, Engkau lebih daripada perak. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mau meninggikan nama-Mu, ya Bapa. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami bukan siapa-siapa. Untuk itu biar saat ini Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur kita, naikkan pujian dan sembah kita kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk datang menebus dosa-dosa kita. Untuk itu biar kita minta Tuhan, layakan kita di hadapannya. Biar kita boleh datang menyembah Dia, karena Dialah segalanya bagi kita. Saya minta 1-2 orang berdoa. Biar musik terus jalan dan kita berdoa.
bahwa dialah segalanya bagi kita. 1-2 orang berdoa untuk menaikkan syukur kepadanya. Amin. Bapak. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lakukan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap firman yang keluar dari bibir mulutnya, biar itu boleh berasal dari hati-Mu Tuhan dan masuk dalam hati kami. Dan kami anak-anak tidak hanya mendengar, tapi kami mau menyimpannya dalam hati, merenungkannya, dan lebih daripada itu, melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita merayakan Natal meskipun belum Natal, tapi kita sedang memisahkan waktu supaya kita mengingatkan akan kelahiran daripada Tuhan kami, Tuhan kita Yesus Kristus, makna Natal yang sebenarnya. Saya sengaja taruh, terima kasih. Saya sengaja taruh ilustrasi seperti ini karena biasa pada hari Natal kita mengingatkan Natal, sepertinya ada pohon Natal di sini tidak ada, tapi ada di bawah ada, dan kita siapkan presents, hadiah, kado Natal dari kecil, ya, dari kecil. Kita selalu mempersiapkan kado-kado Natal untuk setiap orang yang kita kenal dan kita sayang. Ya. Tapi apa arti makna Natal yang sebenarnya? Pasti semua kita mengenal apa arti makna Natal, apa arti Natal atau makna Natal yang sebenarnya. Dan makna Natal yang sebenarnya jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan. Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 2. Ya. Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 2 dari ayat 5 sampai ayat 8. Mari kita buka firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya minta supaya semua kita buka firman Tuhan dan kita akan baca. Ya, seperti tertulis, meskipun ada tertulis di layar, mari kita akan buka firman Tuhan dan baca di Alkitab kita masing-masing. Filipi 2. Filipi adalah buku yang sudah kita pelajari atau habis kita pelajari, ya, dari
khotbah daripada pastor. Nah, mari kita buka sekali lagi untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Dan Filipi 2 dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sudah buka? Sudah buka? Oke, mari kita baca. Ayat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa, kesempatan yang kau berikan, biar kami boleh membuka hati kami untuk menerimakan firman-Mu, dan kau berkata-kata, Roh Allah yang kudus boleh menyentuh setiap daripada kami yang ada di sini. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk percaya dan mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami di sini. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Balik Dan. Berikut. Ya. Merayakan hari Natal itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Ya. Bagi kita ini, tapi karena itu, mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, jadi makna Natal yang sebenarnya seringkali tidak begitu diperdulikan. Karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi kita sepertinya lewat pesta Natal begitu saja. Nah, data Natal dari satu Natal ke Natal yang lain, sepertinya itu tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tidak ada perubahan, itu tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita. Nah, karena mungkin banyak dari kita menganggap ini adalah satu kesempatan sosial. Kesempatan sosial atau kesempatan familiar untuk bertemu muka setahun sekali. Setahun sekali. Nah, mungkin ada keluarga di sini yang bertemu dengan saudara-saudaranya hanya setahun sekali. Justru pada hari Natal. Jadi hari Natal itu sudah menjadi satu kebiasaan, sudah menjadi satu tradisi. Sudah biasa dirayakan dari tahun ke tahun sampai masuk dalam kalender dunia. Masuk dalam kalender dunia. Tanggal 25 Desember kita akan merayakan hari Natal. Tapi sebenarnya hari Natal itu memang sudah biasa dirayakan, tapi tetap merupakan satu hari yang seharusnya adalah hari yang luar biasa. Hari Natal bukan sekedar merayakan hari lahirnya seorang bayi yang bernama Yesus, yang kemarin kita lihat ilustrasi dalam nyanyian kemarin. Kita mengingatkan kelahiran daripada seorang bayi. Kalau kita mengingat akan khotbah daripada Pastor Daniel Alexander, saya bisa lihat bahwa dia tuh nanti marah kalau dikatakan Yesus masih bayi, atau mengingatkan akan masa di mana dia bayi, karena sekarang dia bukan bayi lagi, karena sekarang dia ada bersama dengan Tuhan. Tapi kita selalu sebagai manusia mengingatkan dia sebagai seorang bayi, lahir di palungan. Dan kita merayakan Natal sekedar untuk mengingatkan akan kelahiran bayi itu yang namanya Yesus. Natal mengingatkan kita, seharusnya Natal mengingatkan kita bahwa Allah pernah datang ke dalam sejarah manusia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Pada hari Natal hendaknya setiap orang, setiap umat Tuhan tidak hanya berpesta ria merayakan kelahiran Yesus di bumi, tetapi untuk merenungkan secara mendalam akan makna yang terkandung dalam kelahiran Tuhan Yesus di hati kita. Jadi sebagai tradisi
kita memestakan berpesta ria merayakan kelahiran Yesus di bumi ini. Tapi seharusnya makna Natal yang sebenarnya adalah merayakan kelahiran Yesus di hati kita. Bukan di muka bumi ini, tapi di hati kita. Itu adalah makna Natal yang sebenarnya. Lanjut Dan. Ayat 5. Kita baca ayat 5. Ayat 5 tertulis, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 5 dimulai dengan kata hendaklah. Hendaklah kamu. Jadi ini merupakan satu arahan bagi kita, orang percaya. Nah, kalau ada yang percaya tapi tidak berkeinginan mengikuti arahan firman, imannya itu perlu dipertanyakan. Dan menjadi orang percaya perlu mematuhi arahan firman. Jangan hanya mendengar saja. Seperti kita pelajari tadi pagi. Hendaklah kamu, ini adalah satu arahan. Dan firman Tuhan mengarahkan kita. Hendaklah kamu melakukan ini dan itu. Ini adalah kata pertama yang tertulis dari ayat 5. Hendaklah kamu. Ya. Jadi kita harus dengarkan apa yang tertulis setelah kata ini. Hendaklah kamu. Dan kita sebagai orang percaya harusnya kita mengikuti apa yang dikehendaki. Atau apa yang kemana arah. Nah, kita harus tuju dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalimat berikut adalah hidup bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, betapa pentingnya kebersamaan hidup bagi orang percaya. Bahkan itulah yang menjadi tanda pertumbuhan iman. Kalau saudara mau bertumbuh dalam iman, perhatikan orang yang ada di sekitar saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bukan hendaklah kamu dalam hidupmu masing-masing. Tapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini ada satu hal yang penting sekali. Dan kebersamaan hidup bagi orang percaya itu bisa menandai akan pertumbuhan iman kita. Dan kalau kita mau lihat bahwa kita bertumbuh atau tidak, kita harus melihat apakah kita memperhatikan atau tidak orang yang Tuhan pertaruhkan di sekitar kita. Jadi sebaliknya hidup yang memusatkan diri kepada diri sendiri itu menunjukkan lumpuhnya iman. Ya. Jadi kalimat pertama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, dalam kehidupan kita bersama, kita harus melakukan apa yang tertulis, apa yang diarahkan oleh firman ini. Kalimat berikut adalah inti daripada ayat ini. Kalimat berikut adalah inti daripada ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ngapain? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi menjadikan Yesus sebagai teladan dalam pikiran dan perasaan kita. Hari ini saya persiapkan khotbah ini hari Jumat. Dan kemarin hari Sabtu, Pastor Eugenio dalam firman-Nya kita akan kembali melihat atau mendengarkan atau kembali mendengarkan satu ilustrasi yang dia ambil. Dan saya akan pakai juga. Ya. Dan tadi pagi juga kita mendengarkan satu hal dan saya juga akan pakai. Jadi ada ikatan antara firman yang kita dengar kemarin, pelajaran yang kita pelajari tadi pagi, dan firman yang sedang kita dengar pada hari ini. Ada ikatannya. Dan saya percaya itu bukan kebenaran. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Yesus harus menjadi teladan dalam kehidupan kita.
Dikatakan di situ supaya kita harus berpikir dan berperasaan seperti yang terdapat dalam pikiran dan perasaan daripada Yesus sendiri. Jangan salah mengerti. Manusia biasa mencari orang yang hebat. Tadi kita dengar di bawah. Manusia biasa mencari orang yang hebat untuk dijadikan patokan, model bagi dirinya sendiri. Itulah yang disebut idola. Di sini, di Brasil sini banyak orang tanpa merasa malu, tanpa merasa tertekan, dengan bebas mengatakan, dia ini idolaku. Betul nggak? Mungkin di Indonesia nggak terlalu begitu. Tapi di sini, di Brasil sini, menyatakan dengan bebas, dengan tidak merasa malu dan tidak merasa tekanan bahwa dia itu adalah idolaku. Mungkin posisinya yang diidam-idamkan, atau keahliannya, atau kemasyurannya. Tapi sering orang berkata, kalau ditanya kamu mau menjadi dia selalu menjawab, tidak, dia mah dia, aku ya aku. Dan aku bukan dia bukan aku. Seringkali orang berkata bahwa meskipun dia menunjuk orang itu sebagai idola daripada dia sendiri, tapi dia tidak mau dipersamakan. Ya, dia ya dia, aku dan aku ya aku. Ya. Maksudnya aku mau menjadi seperti dia, tapi lain, ada perbedaannya. Mungkin keahliannya sama, tapi kepribadiannya berbeda. Mungkin kekayaannya sama, tapi tutur katanya berbeda. Mungkin posisi sosialnya sama, tapi tingkah lakunya berbeda, dan lain sebagainya. Semua itu adalah pandangan manusia. Keahlian, kefasikan, kemasyhuran, kekayaan, kehormatan, semuanya itu adalah pandangan manusia. Di dalam firman ini, firman berkata, di dalam ayat ini firman berkata agar pikiran dan perasaan kita terdapat dalam Yesus Kristus. Perhatikan, bukan pandangan luar. Bukan pandangan luar, tapi struktur yang dalam. Pikiran dan perasaan adalah hal yang adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati kita, dalam diri kita. Apa yang harus kita teladani dari Yesus itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar. Bukan yang di luar, yang dipandang orang, yang dilihat orang, tapi yang di dalam hati kita. Itulah yang dipandang Tuhan. Pikiran dan perasaan orang percaya harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Yesus. Perhatikan bahwa pikiran dan perasaan adalah dasar dari kehidupan manusia, bukan hanya orang Kristen. Pikiran dan perasaan itu adalah dasar dari kehidupan manusia. Sebelum kita berkata-kata, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengambil satu keputusan, semuanya didahului oleh pikiran dan perasaan. Memang benar, ada orang yang berkata-kata dulu, habis itu baru mikir. Bertindak dulu, habis itu baru pertimbangkan. Berlaku kasar dulu, habis itu baru sadar. Ada nggak di sini orang seperti itu? Saya katakan di sini, pada umumnya manusia yang berhikmat, berpikir dan berperasaan dulu sebelum bertindak. Ya. Manusia yang berhikmat, berpikir dan berperasaan dulu sebelum dia mengambil satu tindakan, dia mengambil satu keputusan, dia berkata-kata. Dan seperti firman Tuhan dikatakan, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu harus seperti apa yang Yesus pikirkan dan apa yang Yesus katakan.
Jadi bagi orang beriman, teladan kita dalam pikiran dan dalam perasaan adalah Yesus. Amin. Oke. Jadi yang pertama, ayat 5 dikatakan di situ, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 6. Ayat 6 tertulis, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekali lagi saya baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 6 sepertinya satu pepatah yang diabaikan dunia. Biasa orang terdorong untuk memakai kesempatan posisi tingginya untuk mendapat satu keuntungan. Dalam bahasa Portugis di sini tindakan ini dinamakan seperti Pastor Eugene katakan kemarin, carteirada. Ya. Biasa orang terdorong untuk memakai kesempatan posisi tinggi untuk mendapat keuntungan. Nah, itu di dalam bahasa Portugis dinamakan carteirada. Artinya kalau ada masalah, tunjukkan bahwa kamu ini orang tinggi. Tunjukkan bahwa kamu ini punya otoritas. Sebenarnya carteira artinya dompet. Tapi maksudnya kartu identitas. Nah, seperti para dokter mempunyai kartu identitas tersendiri. Advokat sama, pengacara juga. Jadi tunjukkan identitasmu, itu artinya. Nah, seperti kemarin kita dengar. Bahasa Portugesnya, você sabe com quem está falando? Dalam bahasa Indonesia, kamu tahu siapa kamu, siapa aku? Nah, itulah carteirada. Nah, itulah carteirada. Dalam ilustrasi ini, kita bisa katakan bahwa Yesus punya ID-nya sebagai Tuhan. ID daripada Yesus adalah Tuhan. Tapi ayat ini berkata bahwa dia tidak mempertahankan. Dia tidak akan melakukan carteirada seperti kita biasa dengar. Terjadi sering, atau kadang-kadang terjadi, dan kadang-kadang kita dengar. Ayat ini berkata, ayat 6 berkata bahwa dia itu tidak mempertahankan walaupun dia adalah setara dengan Tuhan, yaitu ID-nya, dia punya kartu identitas sebagai Tuhan, tapi dia tidak memakai kesetaraan itu dan tidak menuntut tindakan seperti orang yang berkuasa. Di mata dunia, ini adalah satu tindakan yang aneh. Di mata dunia, ini adalah satu tindakan yang aneh. Masa orang berkuasa tidak mau pakai kekuasaannya? Itulah pandangan manusia yang terbatas. Pandangan Tuhan lain. Yang penting bukan diri kita sendiri. Tapi bagaimana saudara bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sering kita dengar orang berkata seperti kita perlu jaga gengsi. Ya. Pelihara gengsimu. Dunia menantang kita untuk bergengsi, mempertahankan posisi kita, status quo, pesona dan lain sebagainya. Tapi dalam ayat ini Yesus memberitahu atau memberi satu pelajaran yang berbeda. Gengsi tidak perlu dipertahankan. Kalau Yesus seperti itu, kalau Yesus seperti itu, orang yang mempertahankan atau bergengsi, orang yang nekat mempertahankan gengsinya, tidak ada manusia yang akan mendapat keselamatan. Karena Yesus meninggalkan tahtanya seperti yang kita nyanyikan kemarin. Dia rela meninggalkan tahtanya untuk mencari, menjemput dan memberikan keselamatan kepada manusia. Supaya kita mendapatkan keselamatan dan bisa saat-saat bersama dengan dia dalam kehidupan yang kekal. Manusia pada dasarnya egois.
Dia cenderung memikirkan diri sendiri tanpa memerdulikan orang lain. Kalaupun dia memikirkan orang lain, memperhatikan orang lain, memperdulikan orang lain, sering itu dikarenakan dua hal. Orang itu bisa memberikan keuntungan buat dia, atau sebaliknya, orang itu sudah memberikan kerugian baginya. Dan dia memikirkan selalu strategis bagaimana bisa menutup kerugiannya. Jadi dengan kata lain, ia memperhatikan orang lain hanya semata-mata demi dirinya sendiri. Tapi firman Tuhan dalam ayat 6, sekali lagi kita baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Dan yang berikut, yang ketiga, sebelumnya, ya, sebelumnya, satu lagi, itu, nah ini, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya katakan kembali, saya baca kembali, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam ayat 7 Yesus mengosongkan dirinya menjadi hamba. Hamba adalah tugas. Hamba adalah orang yang tugasnya apa? Melayani. Saudara sukanya melayani atau dilayani? Ya. Jujur. Saudara suka melayani atau dilayani? Secara jujur. Kalau kita adalah orang percaya, dikatakan dalam firman Tuhan kita harus mengikuti teladan daripada Yesus. Dan Yesus melayani. Bukan dilayani. Kita harus melayani. Karena itu adalah tindakan yang perlu diteladani bagi pengikutnya. Kalau saudara tidak melayani berarti saudara bukan pengikut Yesus. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus. Atau seminggu lagi kita merayakan kelahiran Yesus. Tapi dia datang ke dunia justru untuk melayani. Kalau kita berniat memperdulikan orang lain, memperhatikan orang lain, memikirkan orang lain, itu tidak cukup. Harus ada langkah berikut, tindakan yang nyata. Itulah pelayanan kita yang seharusnya. Dia yang adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mau datang ke dalam dunia yang hina dan penuh dosa ini. Sebenarnya kedatangannya dia sendiri itu sudah menjadi satu penghargaan yang besar bagi kita sebagai manusia. Dia rela datang untuk melayani. Kenapa saya katakan bahwa dia itu adalah satu penghargaan yang besar karena dia adalah Tuhan. Dia rela meninggalkan kesetaraannya sebagai Tuhan dan dia turun ke dunia. Dia rela meninggalkan dirinya, mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba. Dan bukan hanya itu, dia datang untuk melayani seperti firman Tuhan berkata dalam Matius 20:28. Berikut dan Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang tidak mau menjadi hamba.
Karena maunya dilayani, bukan melayani. Tapi kalau saudara pengikut Yesus, harus berlaku seperti Yesus. Dan dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Masalahnya karena tidak rela mengosongkan dirinya. Dirinya sudah penuh, kehidupannya sudah sudah ada, dia tidak rela mengosongkan dirinya. Dia tidak rela merendahkan diri. Dan kerendahan hati seharusnya menjadi tanda bagi kita sebagai orang percaya. Dan itu perlu kita pertanyakan. Apakah orang yang ada di sekitar kita melihat kita seperti itu? Sebagai orang yang rendah hati? Apakah orang yang ada di sekitar kita berkata pada kita, kamu adalah orang yang, atau dia melihat atau bertindak kita sebagai orang yang rendah hati? Atau justru terbalik, yang selalu mau meninggikan diri? Banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, saudara. Baik saudara seiman, maupun mereka yang belum mengenal Tuhan. Marilah kita melayani dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Seperti pernah kita pelajari bahwa Tuhan tidak memberikan talenta yang sama pada semua. Tapi semuanya mendapat talenta dan kita harus melakukan pelayanan kita sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak mencari orang yang hebat untuk melaksanakan tugasnya. Tapi Tuhan mencari orang yang taat, yang mau melakukan tugasnya meskipun dia tidak mampu. Tuhan memberikan kemampuan pada dia untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Jadi dia mengosongkan diri, dia mengosongkan diri serupa hamba. Jangan lupa, dia datang mengosongkan diri sebagai hamba, jadi dia datang untuk melayani dan bukan dilayani. Ayat 8, yang keempat. Ayat 8, mari kita baca sekali lagi ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Rendah hati dan taat sampai mati. Sudah kita pelajari bahwa rendah hati berarti bersedia melayani. Dalam ayat 8 tertulis Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti ini adalah satu tindakan atau keputusan untuk seumur hidup. Yesus lahir untuk melayani dan rela berkorban demi umat manusia. Dan kerelaannya berwujud menjadi manusia adalah satu pengorbanan yang besar seperti saya sudah katakan tadi. Dia yang tidak terbatas rela menjadi orang yang terbatas. Dia yang adalah yang maha kaya menjadi rela menjadi miskin. Dia yang maha kuasa dan maha mulia rela menjadi seorang pelayan. Semuanya itu menunjukkan satu pengorbanan yang sangat besar. Akan tetapi pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan jauh melebihi semuanya itu. Kenapa? Karena ia rela mati di kayu salib demi penebusan dosa umat manusia yang seharusnya binasa. Segala hukuman dan derita yang seharusnya diterima oleh umat manusia telah dipikulnya sendiri di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia pada hari Natal untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang penting dari cerita akan Yesus Kristus bukan kelahiran, tapi kematian. Karena kematiannya kita bisa mendapatkan keselamatan.
Dan kita merayakan kelahiran mungkin lebih daripada merayakan kematiannya. Kalau kita lihat di seluruh dunia, di setiap shopping center ada perayaan Natal. Santa Claus di mana-mana. Pohon Natal di mana-mana. Lampu-lampu menyala di mana-mana untuk merayakan Natal. Kelahiran Yesus. Tapi jangan lupa makna kelahiran Yesus. Yesus datang untuk melayani. Dan karena itu dia mati. Nah, itu yang harus diingatkan. Dia lahir untuk melayani. Dia bukan lahir untuk menjadi seorang raja, tapi dia lahir untuk mencari orang yang berdosa dan rela menerima dia, ya, meninggalkan dosanya, menerima Tuhan Yesus. Dia akan mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal. Berikut. Hari ini kita belajar dari teladan Yesus yang telah lahir di dunia, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba untuk melayani, melakukan tugas pelayanannya sampai mati, sampai akhir hidupnya. Pelayanan saudara menuntut pengorbanan. Bersediakah saudara berkorban, mengosongkan diri? Bersediakah saudara hidup melayani orang? Bagaimana kita menghadapi hari Natal yang merupakan peringatan akan inkarnasi daripada Tuhan Yesus? Mungkin saja hari Natal ini akan berlalu seperti tahun-tahun kemarin tanpa memberikan dampak atau perubahan yang berarti dalam kehidupan kita. Akan tetapi bukan tidak mungkin pada hari Natal kali ini mendatangkan satu berkat Tuhan dan dampak positif dalam kehidupan kita. Mengambil teladan dari Yesus yang telah lahir di hati kita. Untuk melayani sesama manusia. Amin. Tuhan berkati.